Bayangkan sebuah dunia di mana pertanian tidak hanya memberi makan kita, tetapi juga menyembuhkan bumi. Apa yang dimulai dari praktik kuno, kini telah berevolusi menjadi gerakan global yang menyelamatkan ekosistem dan melawan perubahan iklim. Inilah kisah inspiratif tentang sejarah dan perkembangan pertanian regeneratif. Yuk kita telusuri jejaknya. Sebelum kita menyebutnya pertanian regeneratif, manusia telah mempraktekannya selama beribu-ribu tahun yang lalu. Masyarakat kuno menggunakan metode alami untuk bercocok tanam. Mereka memanfaatkan rotasi tanaman dan juga menanam pohon-pohonan di ladang mereka, dan tentunya menggunakan pupuk organik untuk menyuburkan tanah. Di Afrika, praktek agroforestry di mana pohon dan tanaman pangan ditanam bersama telah dilakukan selama berabad-abad. Di Asia, para petani menggunakan pupuk alami seperti kompos dan limbah hewan untuk menjaga kesehatan tanah. Mereka percaya bahwa menjaga hubungan yang harmonis dengan alam adalah kunci keberlanjutan. Namun, seiring masuknya revolusi industri, pertanian berubah drastis. Traktor, pestisida, dan pupuk kimia mulai menggantikan teknik tradisional. Awalnya, ini membawa hasil panen yang melimpah, tetapi dampak panjangnya ternyata sangat mengejutkan. Tanah menjadi gersang, biodiversitas menurun, dan emisi karbon dari sektor pertanian meningkat pesat. Masalah ini memaksa para ilmuwan dan petani berpikir ulang. Bagaimana kita bisa memberi makan dunia tanpa merusak bumi? Pada pertengahan abad ke-20, beberapa pionir mulai mencari solusi. Salah satunya adalah Sir Albert Howard, seorang agronomis Inggris yang dikenal sebagai bapak pertanian organik. Ia mempromosikan penggunaan kompos dan metode alami untuk menjaga kesuburan tanah. Disinilah ide-ide terkait pertanian regeneratif mulai muncul. Mereka melihat bahwa pertanian tidak hanya bisa berkelanjutan, tetapi juga memulihkan tanah dan ekosistem. Konsep ini kemudian berkembang menggabungkan pendekatan tradisional dan juga inovasi-inovasi modern. Gerakan ini tidak hanya berbicara tentang kelestarian, tapi juga memulihkan apa yang telah rusak. Di abad ke-21, pertanian regeneratif mulai mendapatkan perhatian global. Banyak negara mulai mengadopsi praktek seperti penanaman tanaman penutup tanah tanpa membajak dan integrasi hewan ternak di ladang. Praktek ini terbukti memperbaiki kesehatan tanah dan meningkatkan hasil panen. Di Australia, sistem holistic management digunakan untuk mengelola lahan peternakan secara berkelanjutan. Di Amerika Latin, petani kecil menggunakan metode agroforestry untuk menanam kopi dan kakao di bawah naungan pohon. Di Asia, termasuk juga Indonesia, menggunakan kompos dan tanaman tumpang sari semakin populer. Di beberapa daerah hasilnya luar biasa. Tanah yang sebelumnya gersang kini menjadi subur kembali. Karbon di atmosfer diserap ke dalam tanah, dan komunitas petani menjadi lebih mandiri. Seiring berkembangnya teknologi, pertanian regeneratif juga terus berinovasi. Alat-alat seperti drone dan aplikasi berbasis data membantu petani memantau kondisi tanah dan cuaca. Bahkan, penelitian terbaru menunjukkan bahwa pertanian regeneratif bisa menjadi salah satu solusi utama untuk perubahan iklim. Lebih dari itu, dukungan dari pemerintah, organisasi internasional, dan perusahaan besar semakin meningkat. Ini bukan lagi sekedar gerakan lokal. Pertanian regeneratif kini menjadi strategi global. Sejarah pertanian regeneratif mengingatkan kita bahwa inovasi terbaik seringkali terinspirasi oleh tradisi-tradisi lama. Dengan menggabungkan kearifan lokal dan teknologi modern, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih hijau,
lebih sehat, dan lebih berkelanjutan. Pertanian regeneratif bukan hanya tentang tanah, ini tentang kehidupan. Yuk jadi bagian dari perubahan ini, untuk bumi, untuk kita, dan juga untuk generasi mendatang. Baiklah sahabat tani Indonesia, jangan lupa like dan juga subscribe. Jika ada yang perlu didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar.